Halo sahabat sains, pada kesempatan kali ini, belajar sains akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Sebelum tahu lebih jauh mengenai lapisan atmosfer, sebenarnya apa sih lapisan atmosfer itu? Atmosfer berasal dari kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Bagaimana sih awal terbentuknya atmosfer itu? Atmosfer pada awal terbentuknya dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari berbagai gas serta sedikit cairan dan sedikit padatan. Komposisi atmosfer dulu dan sekarang memiliki komposisi yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, atmosfer terdiri dari berbagai gas. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%, oksigen 21%, sedangkan karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah kecil, namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Selain gas, atmosfer juga terdiri atas zat padat dan zat cair. Salah satu zat padat pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi salah satu bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Sedangkan zat cair yang sering dijumpai pada atmosfer adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Pernahkah kalian menyeduh kopi? Ketika kalian menyeduh kopi dan mendiamkannya beberapa saat, apa yang terjadi? Ya, benar. Air kopi tersebut akan membentuk lapisan. Pada lapisan atas memiliki warna lebih cerah dibandingkan lapisan bawah, seperti yang tampak pada gambar. Sama halnya juga dengan atmosfer bumi. Atmosfer bumi juga terdiri atas beberapa lapisan, yakni ada 5 lapisan atmosfer bumi. Secara garis besar, atmosfer bumi terdiri atas 2 bagian. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer, sedangkan bagian atas terdiri dari mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Jika diurutkan dari bawah hingga atas, maka urutannya ialah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu lapisan troposfer.
Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggiannya terhitung mulai 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Selanjutnya, lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 hingga 50 km dari permukaan laut. Lapisan ini memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar lapisan stratosfer terdiri atas gas ozon. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang membakar habis meteor ketika meteor tersebut menuju ke bumi. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Selanjutnya, lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian antara 85 hingga 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni 1982 derajat Celcius. Lapisan ini adalah tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Selain itu juga, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Lanjut ke lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini merupakan tempat mengorbitnya pesawat luar angkasa maupun satelit. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas, seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah yang mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Selanjutnya, bagaimana tekanan udara di atmosfer? Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga
Berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tekanan udara yang berada di dekat permukaan bumi akan lebih besar. Sehingga semakin bertambahnya ketinggian atmosfer, maka semakin kecil tekanan udaranya. Selanjutnya, bagaimana dengan suhu di setiap lapisan atmosfer? Suhu di lapisan atmosfer berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ada beberapa molekul gas atmosfer yang menyerap energi matahari dengan baik dan ada pula yang sulit menyerap energi matahari. Suhu pada bagian terendah, troposfer, memiliki suhu yang paling hangat. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Sedangkan suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon yang ada di bagian atas lapisan stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Selanjutnya, pada lapisan mesosfer, semakin tinggi lapisannya, maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Pada lapisan termosfer dan eksosfer, semakin tinggi lapisannya, maka semakin tinggi suhunya. Hal ini terjadi karena molekul gas pada kedua lapisan tersebut sangat efektif menyerap energi matahari. Sebelum pembelajaran kali ini selesai, yuk jawab dulu latihan soal yang belajar sains udah siapin. Selamat mengerjakan. Terima kasih ya sahabat sains yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.